Oke teman-teman, pada kesempatan yang sangat spesial ini, baik yang menyaksikan sambil duduk, rebahan, atau membangun candi sekalipun, selamat datang di video saya dan perkenalkan, saya Oke, baik. Yang akan saya sampaikan bukanlah sebuah storytelling, melainkan saya akan membagikan sebuah tips-tips yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Dalam kata lain, terobati. Oke, langsung saja, ini dia. Pertama, saya klarifikasi terlebih dahulu. Kalau ini adalah cara saya sebagai seorang muslim untuk menenangkan hati dan pikiran saya. Jadi untuk teman-teman yang non-muslim, baiknya adalah untuk melakukan hal yang memang sesuai dengan kepercayaan kalian. Pertama, tadi itu adalah membaca Quran dan maknanya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam membaca Al-Quran, satu huruf adalah menjadi satu kebaikan juga. Dan di setiap kebaikan itu pasti membuat hati kita menjadi tentram, iya gak? Itu adalah satu huruf. Lalu bagaimana jika satu ayat, satu halaman, satu juz, bahkan dengan khatam satu Al-Quran, bisa kebayang gak sih gimana tenteramnya hati kita saat kita selesai membaca Al-Quran tersebut? Apalagi dengan kita tahu maknanya. Gak kebayang pokoknya. Kalau baca manga gimana, Kak? Mulut siapa itu? Jarak paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu pada sepertiga malam. Dan bisa kalian coba buktikan saat semua orang tertidur pada waktu tersebut dan kalian malah melakukan sholat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat membuat hati kita menjadi tentram, ya kan? Atau saat kita mempunyai sebuah masalah, itu memang baiknya adalah kita membicarakan masalah tersebut dengan Allah pada waktu tersebut, yaitu di sepertiga malam. Dan itu emang membuat hati kita merasa lebih terobati. Oke, ini mah simple ya. Coba deh kita bandingkan nih. Ini enakan mana berkumpul sama orang-orang yang lingkungannya itu negatif, aktivitasnya itu negatif gitu. Kayak kita kumpul sama orang-orang yang suka judi, orang-orang yang suka mabok-mabokan, orang-orang yang suka tawuran gitu kan. Itu jika dibandingkan dengan kita kumpul dengan orang-orang yang lingkungannya positif, aktivitasnya positif, kayak sekolah gitu, organisasi yang emang positif gitu, komunitas-komunitas yang dimana ngomongin hal-hal yang bukan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk gitu. Itu pasti lebih enak kumpul sama orang-orang yang positif gitu kan ya. Benar gak sih? Halo? Woi dek, kita menyerang SMA sebelah nih. Lo ikut kagak? Kui lah. Berpuasa itu dapat menangkal hawa nafsu, atau kata lainnya itu adalah emosi-emosi negatif ya, atau disebut amarah yang sangat membara gitu dalam hati kita gitu, yang itu dapat tentunya merusak hati kita gitu. Emosi-emosi tersebutlah yang membuat hati kita tidak tentram, tidak tenang, dan terkadang bawaannya itu adalah kesini nih, kepikiran. Akhirnya membuat pikiran kita menjadi banyak gitu, dan kita menjadi stres juga gitu. Dan itulah memang penangkal dari emosi-emosi tersebut ya puasa gitu, agar hati kita menjadi tentram, agar hati kita menjadi tenang. Rokok. Wah.
kelima ini adalah mungkin yang paling penting ya. Kita dalam sekitar kita banyak hal yang membuat diri kita menjadi hati kita kurang tentram, hati kita ya banyak pikiran gitu, stres dan juga overthinking lah, atau ya yang lain-lain lah seperti masalah-masalah psikologis gitu. Cara yang paling tepat, cara yang paling menghindarkan diri kita dari rasa tersebut yaitu dengan mengingat Allah gitu ya, atau berzikir. Setiap aktivitas kita bagusnya kita berzikir kepada Allah dan membuat semua aktivitas-aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu didasarkan bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain gitu, tapi kita tanamkan dalam diri kita bahwa saat kita melakukan kegiatan apapun itu, kita merasa dilihat oleh Allah, dan itulah zikir yang emang terbaik. Makanya itu menjadi ketenangan tersendiri bagi hati gitu. Soalnya kalau kita berharap ingin dilihat oleh manusia, itu mungkin timbulnya bukan ketenangan tapi rasa iri lah, rasa dengki kalau kita tidak didasari dengan dilihat oleh Allah gitu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.